sekolah Islam hampir sekarang merata di seluruh penjuru Indonesia. Nah, standarnya sama. Iya, kurikulumnya sama. Jadi disupport lagi dari komitmennya Yayasan Sigma Mutiara Bunda untuk memfasilitasi sarana prasarana mengembangkan SDM yang tangguh juga. Alhamdulillah support dari orang tua juga, kepercayaan dari orang tua, akhirnya kita mampu berhasil ya, terbukti. Alhamdulillah. Ternyata 3 bulan masih intinya kita tidak kalah ya, Iya. dengan menepis inilah ya keraguan, masyarakat betul. semua. Betul, itu alhamdulillah kita dapat akreditasi A ya untuk Betul, SD Islam Al Azhar alhamdulillah sekali. 60. Dan selang beberapa bulan lagi seneng-senengnya lagi nih, Lagi euforia senang. tiba-tiba semua terkejut. Ini nggak cuma di kita aja, pasti semua nih di seluruh Pekalongan, seluruh Indonesia juga, seluruh dunia juga. Bulan Maret muncullah pandemi. Itu Masya Allah luar biasa sekali, semuanya terkejut. Dari yayasan terkejut, sekolah terkejut, guru terkejut, orang tua terkejut, anak-anak terkejut, ya kan ya? Senangnya sekolah. Ya, senang-senangnya sekolah. Awalnya mungkin kalau anak-anak terkejutnya seneng kali ya. Wah, libur. Bulan Maret muncul pandemi. Padahal dikasih tugas banyak juga. Masya Allah luar biasa sekali, semuanya terkejut. Kemudian dari yayasan sekolah terkejut, guru terkejut, orang tua sendiri juga kaget, terkejut. Ya, kaget dong. Harus, terutama ibu-ibu nih biasanya. Bahkan mungkin sampai ada yang merasa paling menderita sedunia. Karena harus hampir jam ya iya dengan anak-anak. Wah, kayaknya kapan meetingnya. Kemudian jadi emosi terkuras. Orang tua sendiri juga ternyata anak-anak juga kaget. Awalnya seneng nih biasa katanya, bahkan mungkin sampai ada yang merasa ternyata kok masih ada tugas juga ya belajar di rumah. Dan ketika mau nggak mau orang tua harus mendampingi dan mensupport anaknya belajar, si anak 2 minggu udah mulai nih kangen sama temen, kangen sama sekolah. Ternyata mendapati ternyata mama aku lebih galak. Kenapa masih ada tugas juga ya? Mungkin Bu Opi sendiri juga kaget waktu itu, gimana caranya mengembangkan sekolah yang biasanya proses belajar mengajar yang biasanya enak kan online, tiba-tiba harus kangen gimana caranya ya dengan proses pembelajaran jarak jauh. Ternyata mendapati biasa ya. Dan alhamdulillah lagi kita Islam Al Azhar nomor 3 dapat penghargaan dan tiket. Sendiri juga kaget waktu itu, gimana caranya mengembangkan sekolah yang biasanya proses itu deh. Dari 2 contoh itu yang saya bilang harus penuh gimana caranya ya, kejutan, penuh tantangan dan penuh proses pembelajaran sampai sekarang. Dan kita nggak tahu, semoga saja walaupun ini pandemi sudah mulai melandai, ya mudah-mudahan akan istiqomah melandainya dan segera keluar dari zona ini deh. Itu aja sih. Dukanya Bu, ada tidak selama 2 tahun, hampir 2 tahun? Jujur ya, kalau saya dukanya ketika pandemi, karena tiba-tiba sekolah sepi. Betul. Sekolah sepi, kemudian nggak ada suara anak-anak. Yang kadang kami kesini, guru-guru juga kesini juga kadang-kadang kalau pas tidak WFH kok sepi gitu ya. Kemudian sedih banget loh kalau dengar anak-anak terus bilang kapan sekolah. Iya betul. Begitu ada kesempatan ambil learning kit atau apa, euforianya luar biasa. Itu sedihnya di situ. Oke, kita ke Bu Opi ini ya. Sebagai kepala sekolah pertama Bu, istilahnya babat alas yang belum ada apa-apa hingga sekarang sudah apa-apa. Nah, bagaimana ceritanya Bu, pengalamannya mulai dari sebelum kemudian sampai jadi kepala sekolah ini seperti apa Bu pengalamannya? Pengalamannya luar biasa ya, berbeda dengan pengalaman yang sebelumnya. Walaupun sudah cukup lama di dunia pendidikan gitu, di sekolah sebelumnya memang ya biasa aja sih gitu. Tapi di sini justru tantangannya yang luar biasa. Selain babat alas
istilah Jawanya itu di sini kan memang berbeda dari kita membawa nama Al-Azhar ya Bunda ya. Betul. Dan itu menjadi satu tanggung jawab kami gitu sebagai pihak sekolah. Tapi memang untuk pengalaman yang luar biasa itu ya kita juga berjuangnya luar biasa. Berjuangnya luar biasa dari kalau untuk fasilitas mungkin sudah ada semua gitu. Tinggal mental aja sih kalau menurut saya gitu. Mentalnya dan kalau guru-guru yang baru itu kan memang mungkin awalnya apa sih Al-Azhar gitu. Mereka mungkin mindsetnya masih sama dengan sekolah yang lain, tapi setelah masuk ternyata kan berbeda gitu kan. Karena memang di sini tuh alhamdulillah dari yang mungkin dari pengalaman yang sebelumnya dengan yang setelah masuk di Al-Azhar, kita tuh semakin upgrade diri gitu. Jadi kita semakin nambah wawasan gitu, menambah ilmu gitu kan. Alhamdulillah sih semuanya itu tantangan itu bisa dilewati gitu. Oke. Walaupun memang penuh dengan Suka dan duka. suka dan duka. Keduka nih. Saya lihat karena saya dari psikologi ya. Saya merasa pasti Bu Opi itu tipikal orang yang lebih mudah menangis, Bu ya. Oh. Pernahkah menangis nih selama hampir 2 tahun terkait duka-dukanya di Al-Azhar Pekalongan? Iya pastinya ya, yang namanya pengalaman tuh masih ada suka ada duka. Nangis bahagia iya pasti, tapi insya Allah lebih banyak nangis bahagianya gitu. Dari rasa syukur gitu kan. Kalau yang dukanya ya karena kita di lingkungan yang baru, sekolah yang baru, kita babat gitu kan, dan kita harus bisa ngomong gitu loh. Ngomong nggak hanya sama anak-anak aja gitu, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan apa sih harapan orang tua, apa sih tuntutan orang tua. Itu kan justru tantangannya tersulitnya di situ. Ya, betul. Karena kita membawa nama Al-Azharnya itu gitu. Tuntutannya kan tinggi gitu. Jadi gimana caranya biar kita tuh bisa memberikan pelayanan prima gitu. Gitu. Itu sih yang jadi wow-nya tuh di situ. Aduh, wah. Ya Allah pokoknya. Oh, luar biasa pastinya. Ke Bu Safina, Bu ya. Bu sebagai ketua ketua yayasan, ketua Jam'iyah. Ketua Jam'iyah Walidin dari SD Islam Al-Azhar Pekalongan yang pertama, Bu. Pasti yang pertama ini sebagai ketua Jam'iyah ini mau apa ini? Pertama kali di Al-Azhar, sekolah pertama. Ceritanya gimana, Bu? Cerita pengalaman pertama ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa aku bisa jadi Jam'iyah, itu awalnya mungkin tercebur ya Bu ya. Terciduk atau tercebur? Terciduk jadi satu gitu. Terpaksa nggak? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya enggak, karena dulu waktu pertama kali saya hadir ke sini masih ingat banget, waktu itu saya hanya pure pengen tahu apa sih 1 tahun ke depan anak saya mendapatkan apa gitu kan. Kita ada parent meeting di sana, ternyata di sana ada pembentukan juga kepengurusan Jam'iyah, dan alhamdulillah di situ nama saya masuk dalamnya. Jadi mau nggak mau, suka dan enggak gitu kan ya, akhirnya terimalah tanggung jawab itu gitu. Dengan segala keterbatasan yang saya punya lah, dengan keterbatasan pengetahuan saya, mungkin pendidikan yang secara detail begitu kan, akhirnya ya sudah saya terima gitu. Tetapi mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Jam'iyah itu tidak enak begitu ya Bu ya, karena harus meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya, ngurusi banyak orang, banyak kepala begitu. Tetapi nggak salah juga gitu, apalagi kalau ada nyinyiran ketika kita sudah selesai gitu. Itu luar biasa sekali. Itu nggak salah sih bagi mereka, sebagian dari mereka, tetapi juga tidak sepenuhnya benar bagi orang-orang yang suka berorganisasi begitu kan ya. Karena itu mungkin juga sekalian menjawab untuk kenapa sih kok akhirnya saya mau jadi Jam'iyah lagi gitu. Karena banyak juga yang kedua manfaatnya. ini ya. Iya, kedua ya Bu. Baru kemarin terlantik alhamdulillah. Jadi kenapa sih akhirnya mau jadi Jam'iyah lagi? Karena banyak manfaatnya. Pertama, kita lebih kenal secara dekat gitu dengan lingkungan di sekolahan ini. Kan kita berarti fokusnya bukan hanya untuk antar jemput anak begitu ya, tetapi kita juga komunikasi dengan guru bagaimana, kepala sekolah, yayasan bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh jadi kayak betul yang seperti tadi Bu Opi bilang, ada apa ya, uji mental begitu betul. Ya. Ketika uji mental ketika
ada kritik yang masuk kepada kami Iya. selaku jamiah dari orang tua murid, kemudian ada masukan yang harus kita sampaikan, begitu kan? Itu ya uji mental tersendiri bagi kami. Kemudian kami juga belajar untuk bisa melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda gitu, dari dua sisi. Mungkin dari sisi orang tua bagaimana, dari sisi sekolahan bagaimana. Kemudian yang terakhir mungkin ini malah yang utama, kami menganggap bahwa ini kerja keras tak berbayar, istilahnya kan begitu kalau di jamiah begitu ya. Ya ini salah satu wujud sumbangsih orang tua murid untuk mendampingi anak-anaknya. Mudah-mudahan ya ini menjadi ladang ibadah bagi Amin. kami semuanya. Itu aja sih, Mister. Intinya iso ra iso kudu iso. Bisa, betul. Dan alhamdulillah insya Allah bisa ya, Iya. Bu. Insya Allah bisa. Nah, ini kan sudah saya bertanya ya. Saya sih pengen nih dari Bu Tanti bertanya ke Bu Safina, Bu Opi ditanyain Bu Tanti dan lain sebagainya. TikTokan saya pengen nih terkait ya berbagi apa ya Bu ya, berbagi cerita langsung pada pelaku sejarah 2 Saya tahun kepo Al-Azhar kayaknya. Pekalongan. Saya Kepo apa ini Bu? kepo ini dari dulu saya kepo soalnya. Ada Sama Bunda Tanti. apa nih Bu? Iya, tapi memang belum tersampaikan gitu. Nah, ini Pendam iya. Jadi boleh ya Bun ya tanya ya. Alasan apa sih Bunda memilih untuk mendirikan sekolah atau apalagi nama Al-Azhar gitu, nama Al-Azhar itu alasannya apa Bun? Kan mungkin masih banyak ya, Iya, mungkin sekolah-sekolah yang lain yang punya brand sendiri gitu. iya. Mengapa pendidikan dan Al-Azhar gitu Iya, ya? mengapa pendidikan dan Al-Azhar? Kalau pertanyaannya itu, yang pertama saya ralat dulu, saya bukan pendirinya. Karena pendirinya adalah Bapak Haji Sahroni dan Ibu Hajah Sawiyah Sahroni. Kenapa sih mendirikan sekolah? Karena waktu itu saya dipanggil, dipanggil sebelum memanggil anak-anak yang lain, saya dipanggil waktu itu oleh Pak Sahroni. Beliau setelah berusaha selama ini kan berkecimpung di dunia koperasi ya, di Kospin Jasa, kemudian beliau sudah mulai mengembangkan usaha di bidang kesehatan, rumah sakit dan klinik, kemudian juga penginapan, katanya terinspirasi dari almarhum Bapak Haji Ahmad Junet, pendiri Koperasi Simpan Pinjam Jasa, itu yang rupanya dipegang teguh oleh Pak Sahroni. Kemudian yang terakhir yang belum terwujud adalah pendidikan. Nah, waktu itu Pak Sahroni panggil saya. Kebetulan saya waktu itu baru saja hijrah dari Jawa Timur. Surabaya ke Pekalongan. Bagaimana kalau kita mendirikan sekolah? Waktu itu saya hanya gini aja. Saya kan puluhan tahun pengalamannya di industri ya. Walaupun terakhir pekerjaan saya dulu di Surabaya memang di dunia pendidikan, tercemplung juga nih di dunia pendidikan. Tapi mungkin itu juga terinspirasi atau magnet dari ibu saya yang kebetulan juga Ibu Hajah Sawiyah Sahroni, beliau seorang guru SD dulunya. Nah, kemudian kembali ke Pekalongan ditanya begitu oleh Bapak, ya bismillah, karena saya pikir berbekal pengalaman yang menurut saya juga belum terlalu banyak juga sih di dunia pendidikan, tapi saya pikir apa yang tidak bisa, yang penting niat baik, niat tulus. Dan satu lagi saya hanya mikir, apa sih, saya kan lahir di Pekalongan ya, di kota Pekalongan, apa sih yang bisa saya kasih untuk Iya. Kota Kota tertua. kelahiran ya. kota tumpah darah. Apa sih yang bisa saya berikan untuk kota Pekalongan? Itu aja waktu itu. Nah, kemudian oke, sekolah baiklah. Kemudian Pak Sahroni menyampaikan bagaimana kalau kita menggandeng Al-Azhar. Wah, saya senang sekali karena saya pikir selain sebagai syiar Islam, dulu waktu saya awal punya anak, ketika punya anak gitu ya, saya kepikiran anak saya nanti kalau udah maksud sekolah akan saya sekolahkan ke sekolah Islam Al-Azhar. Waktu itu di Surabaya. Ketika saya hijrah ke Pekalongan, saya bingung mana Al-Azhar. Jadi ya itulah, itu aja sih. Jadi lebih ke memang apa sih, di usia saya juga yang
jelita ya, katanya jelita itu jelang 50 tahun. Ada singkatan tersendiri. Jangan diomongin. Tapi sudah terlanjur nyebar. Saya pikir apa yang bisa saya ya memaknai hidup saya ini selain yaitu tadi berguna untuk masyarakat, untuk umat. Ya niat, kembali lagi niatnya ya Bu ya. Ibadah, kita semua di sini beribadah ya. Memang itu yang kita tekankan. Ya itu aja sih. Luar biasa. Yang lainnya nggak kepikiran apa-apa. Jadi ya penuh dengan kejutan-kejutan tadi dan tantangan. Oke, tadi Bu Tanti sudah ditanya Bu ya. Sekarang Bu Tanti mau menanya nggak Bu? Saya mau tanya, tapi pertanyaan saya ini saya nggak mau tanya ke sini, saya maunya ke Mas Fikri. Boleh dong sekali-kali yang ditanya ya. Luar dugaan saya nih. Penuh kejutan juga kan? Penuh kejutan. Ya. Apa yang mendasari Mas Fikri kok sebagai newcomer kan ini ya? Anak muda newcomer datang dan ingin bergabung di Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Informasi apa sebelumnya didapatkan dari ini? Iya. Awal mula saya itu saya yang pertama mendasar, saya suka dunia anak-anak Bu. Walaupun saya belum punya anak, tapi saya suka anak-anak. Ini sekalian promosi atau bagaimana? Jadi untuk Barangkali juga yang di rumah kalau merasa yang masih single, itu pesan yang tersirat ya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya kan ini lagi studi S2 psikologi Bu. Iya. Saya kemudian ada informasi di Al-Azhar Pekalongan membutuhkan counseling teacher. Kemudian saya suka dunia anak apalagi Al-Azhar. Tapi saya sempat pesimis, saya diterima nggak ya? Saya nyoba, kemudian langsung dipanggil. Esoknya langsung dipanggil oleh Bu Tanti nih, saya deg-degan, ditanyain lain sebagainya, formasinya counseling teacher. Saya mengatakan ke Bu Tanti, kalau untuk Al-Azhar Pekalongan sekedar counseling teacher nampaknya kurang deh. Kita harus ada unit tersendiri Bu. Dan ini terobosan untuk Al-Azhar yang masih baru. Di tingkat sekolah dasar TK dan SD belum ada unit tersendiri yang berkutat pada psikologi dan bimbingan counseling. Maka akhirnya ya karena saya jiwanya masih jiwa muda ya. Jadi inovasi apapun ayo kita tempur sekalian. Pede dengan jiwa pada kita semua berjiwa muda. Jangan salah loh. Dan alhamdulillah, jadi gayung bersambut ya. Saya yang masih jiwanya jiwa muda, ternyata dari pihak yayasan, dari pihak sekolahnya, dari pihak komite juga ternyata jiwanya jiwa muda. Jadi saya apa ya? Jadi saya frekuensinya kita sama. Jadi untuk memajukan Al-Azhar Pekalongan, ayolah kita bisa bareng-bareng. Itu sih Bu yang paling mendasar. Tapi satu lagi. Ini satu lagi nih. Ini ditondong terus nih. Satu lagi. Saya pengen dengar apa sih yang Mas Fikri ya rasakan dengan kami bertiga ini? Misalnya kalau saya, apakah saya sebagai ketua yayasan itu mengerikan seperti singa? penilaiannya ya, Kemudian berkolaborasi bersinergi dengan Bu Salvina sebagai ketua Jamiah dan dengan Bu Opi itu seperti apa? Yang saya rasakan ini jujur nih ya, tidak ada intimidasi sebelumnya, tidak ada di endorse apapun ya buat ngomong bagus. Yang saya rasakan selama lebih dari 3 bulan di sini, saya sangat nyaman Bu. Baik dari pihak yayasan yang saya rasakan beliau sebagai figur ibu, apalagi di Al-Azhar Pekalongan yang rata-rata baik karyawan maupun gurunya itu usia 19 sampai 30 tahun. Betul. Yang itu masih anak-anak muda semua. Dan dari pihak yayasan, dari pihak kepala sekolah, dari guru-guru yayasan yang senior, ini sangat mengayomi semua. Apalagi ketemunya ketua Jamiah juga sama-sama Bu Salvina ya. Dan saya Bu Salvina itu sama-sama satu alma mater. Satu alma mater. Iya, sama-sama psikologi dan sama-sama satu alma mater. Akhirnya ya ini apa ya? Mungkin ini anugerah yang Allah berikan ya. Dan saya sangat nyaman, sangat bersyukur bisa bergabung di Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Tapi saya yakin sih tidak ada yang kebetulan, semua kita dipertemukan di sini kan digerakkan juga oleh Allah ya. Nah, kalau dari Bu Salvina sendiri dapat pertanyaan gimana waktu itu, apa yang membuat Bu Salvina ini mewakili orang tua? Akhirnya kita ketemu waktu soft launching ya. Iya, sebelumnya juga
kita sudah pernah ketemu waktu pertama saya datang ke sini, belum jadi sekolahannya itu. Nostalgia gitu. Iya. Ketemu pertama kali ya Bu ya. Gitu. Apa sih yang akhirnya tergerak untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang waktu itu berarti baru 0 tahun ya, Betul. 0 tahun. Ini dulu gedungnya aja Belum jadi. Jadi ruang TU tuh belum ada ya Bu. apa itu yang membuat yakin untuk mengamanahkan pendidikan anak dua lagi, Iya, TK dan SD, SD ya, saat itu. di Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Ya. Kenapa kok akhirnya saya menyekolahkan 2 anak saya ada di sini? Pertama mungkin lebih fokusnya ke Anin kali ya, yang dia masuk SD, karena kan range pendidikan ini kan lebih panjang 6 tahun. Iya. Jadi ketika anak saya saat itu masih di TK, sebelum dia lulus saya sudah mulai searching nih sekolah-sekolah yang ada di Pekalongan nih Bu. Mana-mana yang sekiranya tuh sama gitu dalam yang kita pengennya itu apa sih, kurikulumnya, kemudian fasilitasnya. Jadi dari beberapa sekolah itu akhirnya saya ada beberapa pilihan. Kemudian saya tanyakan lagi ke anak saya, kenapa kok ke anak saya, karena ada cerita sebelumnya. Ketika anak saya di TK, di PAUD terutama waktu itu, saya pernah memaksa anak saya untuk sekolah di sekolah tertentu gitu ya. Sampai akhirnya anak saya itu ada timbul trauma tersendiri gitu loh Bu. Sampai dia mau masuk ke jalanannya itu pun dia nggak mau gitu. Akhirnya saya nggak mau terjadi lagi kan. Akhirnya saya tanya ke anak saya, nah ini ada beberapa sekolah, ayo mau memilih yang mana gitu. Kami antar Anin itu ke beberapa sekolah. Ketika dia masuk ke Al-Azhar ini, walaupun kondisinya belum jadi saat itu, hanya ada ruang yayasan ya Bu ya saat itu. Jadi pagar segala macam belum ada. Masih proses pembangunan. Anak saya begitu sampai parkiran, saya mau sekolah di sini saja begitu. Akhirnya begitu anak saya yang bilang mau sekolah di sini, oke. Saya lebih detail menanyakan ke sekolah Al-Azhar ini. Otomatis lah semua orang tua di sini juga tahu lah bagaimana Al-Azhar itu menggaung di seluruh Indonesia. Kan semua sudah tahu. Dari situ tetapi tidak cukup bagi saya untuk ya sudah berarti kita sekolah di sini. Kami waktu itu ketemu sama Miss Vina. Ya. Beliau yang menyampaikan fasilitas yang akan diberikan apa, kemudian ada layanan antar jemput atau tidak, karena kan saya dan suami saya bekerja keseluruhan. Kemudian bagaimana ketika SD-nya, TK-nya, kurikulumnya bagaimana, dalam satu kelas itu berapa anak, itu kami tanyakan keseluruhan. Begitu itu sudah cukup bagi kami, akhirnya kami masukkan anak kami di sini begitu ya. Harapan kami ya dengan nama besar Al-Azhar, dengan sinergitas keseluruhan dan keterangan yang diberikan oleh Miss Vina saat itu, saya yakin bahwa anak saya mampu tidak hanya sukses secara akademik tetapi juga secara pribadinya dia, mentalnya dia gitu. Itu sih Bu. Begitu Mudah-mudahan ya, dan itu bisa terwujud gitu ya. Amin. Amin. Nah, Ya saya jadi kayak terdakwa ya. Nah, selama 2 tahun ini apa sih yang sudah didapat dari sekolah Al-Azhar? Oke. Dari anak-anak Ya. hasilnya? Dari kalau online itu kan kita mulai dari Maret ya. Jadi waktu ya betul. anak-anak itu baru berapa bulan berada di sini. Tetapi dari beberapa bulan tersebut saya merasakan betul efeknya dari anak saya yang awalnya dia pemalu begitu ya. Di sini kan diajari bagaimana mereka harus maju, berbicara di depan umum. Itu ada perubahan bagi anak saya sendiri. Kemudian untuk ini sistem pembelajarannya. Jadi ketika di sini kan tidak monoton hanya menyampaikan materi begini anak-anak, tetapi kan di sini ada yang keluar gitu ya Bu, ke lapangan, kita praktek langsung bagaimana sih waktu itu ada menanam pohon begitu ya, anak-anak langsung menanam pohon, jadi mereka tahu tumbuh kembangnya tanaman ini tuh bagaimana begitu. Nah itu yang saya dapatkan sih positifnya begitu, jadi anak saya lebih kreatif, kemudian tampil percaya dirinya lebih ada gitu. Iya, kayak Mas Asal kan cakap, tampil, percaya diri. Nah itu ya Al-Azhar itu ya. Alhamdulillah memang bukan sesuatu yang mudah ya, untuk membawa nama Al-Azhar ya. Ya. Luar biasa sekali itu.
apa sih kalau nggak mau dibilang beban terus apa ya, tanggung jawab. Lebih ke tantangan ya, tanggung jawab. Betul. Ya. Tanggung jawab ya, betul sekali. Bu Opi kalau sebagai ini kok jadi saya yang tanya, nggak apa-apa deh. Saya soalnya juga kebetulan pengen tahu juga yang dirasakan Bu Opi sebagai salah satu tenaga pendidik di sini, dulu sebagai kepala sekolah, kemudian membina guru-guru. Apa sebetulnya yang dirasakan oleh guru-guru? Kan pastinya apakah mungkin tuntutan itu tadi terlalu besar atau bagaimana? Iya, yang jelas kalau dari guru-guru sendiri penyesuaian dulu ya, otomatis menyesuaikan baik dari ritme kerja, kemudian tuntutan juga dari orang tua juga itu kan tuntutannya tinggi gitu kan, dan ritme bekerja juga harus cepat gitu kan, kerjanya harus cepat, Iya. memang harus seperti itu. Tapi alhamdulillah kita saling support, kita saling bekerjasama dengan baik. Itu kuncinya sih. Gitu kan. Kunci kita saling support walaupun capek. Tapi yang nomor satu tuh sebenarnya apa sih? Cinta dulu nih gitu kalau menurut saya ya. Saya sering sharing sama teman-teman gitu. Kita tuh cinta dulu deh. Cinta dulu, cinta sama pekerjaan kita. Kalau udah cinta sama pekerjaan kita di dunia anak, kita cinta sama anak. Saya sudah cinta, Bu. Jadi kalau udah cinta tuh mau capek mau apa itu terbayarkan ketika kita melihat anak-anak kita tuh senang. Senang. Setuju. Betul, setuju, Bu. Betul, betul. Itu udah senang banget. Iya, itu yang sering kami saling support sama antar teman guru gitu. Ya udah, itu aja sih. Jadi kayak suplemennya itu gitu. Cinta itu berarti dari hati ya, Iya. bekerja dengan hati, Iya. dari hati. Oke, alhamdulillah rupanya nih apa tantangan atau target dari baik itu Yayasan Sigma Mutiara Bunda maupun dari Yayasan Pesantren Islam Al Azhar akhirnya diterima dengan cinta ya. Dengan Alhamdulillah. Dan hasilnya akan menghasilkan cinta pula Betul. gitu. Ada apa, Ibu? nilai-nilai dari Yayasan Sigma Mutiara Bunda ya. Betul. Diingat. Itu adalah sebetulnya pesan dari pendiri Yayasan Sigma Mutiara Bunda, Pak Sahroni, yang selalu mengingatkan dan berpesan dalam melakukan apapun, baik itu bekerja atau apapun, modalnya yang pertama adalah atau dasarnya adalah ikhlas, amanah. Ya. Dua itu akhirnya dari dua ini kita masukkan agar kita ingat terus. Kembali lagi seperti tadi juga disampaikan Bu Opi bahwa kita juga harus dari hati, harus penuh dengan cinta. Akhirnya kita bikin value-nya adalah cinta itu cerdas. Karena harus cerdas dong, kita cerdas mensikapi apapun, kita juga harus mau belajar terus. Itu tidak hanya guru, tidak hanya anak-anak, tapi juga seluruh sivitas akademika, dalam ini orang tua juga, kita semua lingkungan ini harus mau belajar terus sebagai pembelajar sepanjang hayat. Iya, betul. Jadi yang pertama cerdas baik itu emosi, spiritual, juga sosial. Iya. Kemudian yang kedua itu ikhlas. Yang ketiga itu integritas. Karena itu yang utama. Iya, Nggak betul. akan ada KKN atau segala macam ya. Kalau ada Iya. integritas. Kemudian yang keempat itu T-nya adalah teladan, karena kita semua harus bisa menjadi teladan. Jadi Orang tua contoh. pun Ya. pelajaran yang paling pas untuk anak itu sebetulnya teladan. Karena ya itu tadi, kalau kita mau ngomong macam-macam menjelaskan teori ini itu, kalau kita sendiri tidak memberi contoh, Memberi tidak contoh. menjadi teladan, ya hasilnya tidak akan seperti yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah amanah, karena segala sesuatunya harus kita harus kita lakukan secara amanah. Itu pertanggungjawaban Iya, kita betul. ke Ke Allah. Allah juga. Ya. Itu sih. Niatnya dengan cinta, jalannya dengan cinta, Betul. insya Allah hasilnya juga akan menghasilkan cinta, Cinta. pula. Iya, Masya betul. Allah. Kita ke harapan, Bu ya. 2 tahun Al Azhar Pekalongan. Boleh dong kita dari narasumber kita mengucapkan dulu selamat dia, selamat ulang tahun ke Ya. Al Azhar Sekolah Islam Al Azhar Pekalongan dan harapannya, Bu. Iya.
Selamat ulang tahun untuk sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan yang kedua tahun. Semoga menjadi sekolah yang terbaik nantinya di Amin. Pekalongan. Amin. Alhamdulillah, amin. Untuk harapannya mungkin saya ya agar sekolah ini lebih baik lagi dalam pelayanannya, dalam fasilitasnya, kemudian juga ada sinergitas untuk bersama-sama dengan orang tua menjadikan anak-anak yang sukses ya. Iya, Miss ya, sukses dalam akademik maupun dalam pribadinya mereka semua. Untuk Bu Opi? Ya, selamat ulang tahun atau milad ke-2 tahun buat Al-Azhar. Semoga lebih maju, lebih gemilang, dan tentunya tambah berkembang lagi ya Bun. Untuk Iya. Amin, Nanti amin, ada amin. SMP, ada SMA. Amin, 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 amin. Iya. Semoga biar terfasilitasi semuanya Iya, ya. Jadi betul. tidak hanya di SD saja gitu. Kemudian untuk harapannya semoga muridnya tambah banyak. Amin. Amin. Harapan kepala sekolah itu begitu bukan? Iya, semoga berkah selalu Ya. buat kita semua. Amin. 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 Untuk Bu Tanti nih selaku Ketua Umum Yayasan Sikma Mutiara Bunda. Dari saya mengucapkan selamat ulang tahun kedua buat Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan, buat guru-guru, buat murid-murid semua, juga buat keluarga besar Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Harapan saya ya semoga kita semua bisa terus bersinergi secara positif bersama-sama mengembangkan Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan ini menuju visi misi yang sudah kita pahami, kita tetapkan dan kita pahami bersama dan kita amini bersama bahwa memang salah Amin. satunya adalah salah satu poin yang terdapat dalam visi tersebut adalah itu tadi menjadi generasi yang tangguh ya dalam menghadapi Amin. tantangan zaman dan kita nggak tahu seperti apa nanti kelak Kedepannya. ke depannya. Tahu-tahu ada corona aja kita nggak ada yang ngerti. Betul. Tahu-tahu harus membuat sistem pembelajaran yang Ubah baru semua, aja ya. kita nggak ngerti. Tapi ada satu hal menurut saya yang insya Allah menjadi modal abadi ada di visi misi juga, yaitu modal untuk melahirkan generasi cendekiawan muslim yang berakhlak karimah, kemudian juga berdasar pada iman dan takwa. Insya Allah bermodal Amin. iman, takwa, akhlak karimah itu akan menjadi modal dasar yang Iya, betul. tidak lekang oleh waktu ya dalam Iya. segala kondisi, akan menyelamatkan anak-anak kita baik di dunia maupun akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya kami sampaikan kepada Ibu Tanti, kemudian Bu Salvina dan juga Ya. Bu Opi yang Sama-sama. meluangkan waktu di tengah kesibukan yang Terima kasih. Terima kasih. iya yang sangat luar biasa. Langsung saja. Nah, karena berhubung nih ya 2 tahun Al-Azhar Pekalongan, kita ada memberikan hadiah ya spesial. Kita memberikan hadiah untuk penanya. Nah, ini yang lagi nonton online nih sudah banyak nih Bu yang bertanya, bahkan ada sebelum baru kita awal sudah ada yang bertanya ini. Biasa. Sangat luar biasa. Dan Berarti banyak yang berarti mengucapkan pengen juga. kepo-kepo juga gitu Mas Fikri. Ya bukan hanya di antara kita yang kepo, kemudian dari peserta juga, dari penonton juga kepo. Ini sudah ada yang bertanya, langsung nih Bu, bisa langsung dijawab. Atau Monggo. kita sambil menunggu juga peserta yang lain yang ingin bertanya, nanti bisa sambil diminum santai Bu. Saya agak takut melepas masker. Oke, bisa menjawab pertanyaan pertama Bu. Ini sudah ada pertanyaan pertama tadi yang Iya. dari awal kita belum mulai bahkan sudah bertanya. Boleh dijawab nggak Bu? Boleh dong. Pertanyaannya buat siapa dulu nih Mas Fikri? Buat Bu Tanti dan Bu Opi ini. Waduh. Ya, oh ternyata dari Bunda Evi Octavia nih. Ketua Ketua Jamiah Jamiah periode SD. kedua Iya, ya. periode kedua nih. Assalamualaikum, saya Evi, izin bertanya untuk Bu Tanti dan Bu Opi. Oh my god. Tantangan terbesar dalam 2 tahun yang dihadapi Al-Azhar apa ya Bu? Dan bagaimana mengatasi tantangan yang terjadi tersebut? Terima kasih. Kita ke siapa dulu nih? Monggo, Bu Opi dulu deh. Bu Opi. Ya, terima kasih Mas Fikri, terima kasih Bu Evi.
Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi tantangan terbesar kami, terutama yang pasti awal babat sekolah ini, dan yang keduanya waktu masuk ke pandemi itu yang benar-benar kerasa banget itu, dimana kami harus bisa menyesuaikan dari otomatis 180 derajat gitu kan. Iya, merubah sistemnya. Kaget, iya. Karena kami memang tentunya belum siap gitu. Selama ini pun kami belum pernah yang namanya pembelajaran jarak jauh gitu kan. Tiba-tiba harus berubah seperti itu. Tapi alhamdulillah sih Allah mudahkan semuanya. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat anak-anak kami, kemudian memberikan pelayanan prima juga buat orang tua, yang mana yang pasti ini lebih dari ke orang tua Mas Fikri. Iya. Karena otomatis kan orang tua juga menyesuaikan dengan kondisi itu ya. Iya. Itu yang tantangan terbesar. Karena yang pastinya banyak sekali keinginan orang tua yang masuknya kapan, itu memang dari awal gitu. Tuntutannya pokoknya kapan anak-anak bisa masuk, Miss? Ini saya sibuk banget, ini anak-anak nggak ada yang dampingi. Iya, itu yang paling gitu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini Allah mudahkan, dan alhamdulillah kami dapat bersinergi seperti yang tadi Bunda Tanti sampaikan. Yang jelas harus saling bekerja sama lah dengan kondisi yang seperti ini antara orang tua dan pihak sekolah ya. Harus berjalan berdampingan. Iya, sinergi. Untuk mensupport anak-anak kita. Karena kalau hanya dari pihak sekolah kita nggak bisa jalan lah gitu pendidikan. Itu aja sih. Terima kasih Bu Evi. Silakan Bunda Tanti. Assalamualaikum Bu Evi. Nah, hampir sama sebetulnya apa yang disampaikan Bu Opi. Kalau buat saya pribadi, ya kalau bicara tantangan terbesar selama 2 tahun ini ya adalah itu tadi, di pandemi ini yang betul-betul mengagetkan semua. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah, gimana sih caranya tetap istiqomah untuk mengupayakan pendidikan terbaik ya, proses pembelajaran terbaik juga, agar bisa mencapai tujuan kita nih, visi misinya Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Jadi ya itu tantangan berat, karena tantangannya adalah ke diri sendiri juga, kemudian juga ke keluarga juga, karena anak saya juga ada di sini juga. Saya merasakan sebagai orang tua juga. Betul. Kemudian juga bersinergi dengan guru-guru juga, membangkitkan semangat guru-guru, kepala sekolah, membangkitkan semangat mereka, karena mereka juga sebagian juga orang tua juga yang punya kesibukan di rumah, tanggung jawab di rumah juga. Kemudian juga bersinergi dengan orang tua murid juga. Kita juga nggak bisa bicara saya begini, guru begini, orang tua murid, nggak ada yang nyaman dalam situasi seperti ini. Anak-anak pun tidak nyaman, tapi Betul. Kita, kalau buat saya harusnya kita belajar banyak dari anak-anak ya, yang menghadapinya itu, walaupun menghadapi mungkin ibunya kayak saya yang galak, mendampingi mereka belajar, ya mereka tetap tough untuk bisa masuk ke dalam kondisi seperti ini, dan tough, kemudian juga mereka gampang move on sih kalau anak-anak itu ya, nggak dipikir banget ya, lihat ibunya marah bentar lagi juga sudah ketawa lagi, lihat Udah kembali lagi. betul, Seperti itu. dapat pekerjaan, dapat PR atau dapat tugas yang sulit atau apa, kesal sebentar, habis gitu ya oke, gitu aja sih. Jadi sebetulnya kalau saya sih ya, banyak belajar dari anak-anak ya. Betul. Mereka sebegitu gampangnya move on, mereka juga punya semangat untuk beradaptasi, untuk ya tangguh juga, karena itu memang bekal dari Allah ya. Iya. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh anak-anak kita yang harus kita tuntun atau apa. Nggak, mereka sudah dibekali oleh Allah untuk bisa tough
dalam menghadapi ini aja, menghadapi tuntutan zaman aja. Kita hanya tinggal memfasilitasi dan mendampinginya. Terima kasih Bunda Tanti dan Bu Opi. Begitu Bu Evi ya. Semoga puas ya Bu Evi, kalau belum tanya langsung. Oke, kita beralih nih ke penanya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Nabilah. Di era sekarang yang serba digital, anak-anak tentu sudah sangat familiar dengan teknologi. Apa sih misi Al-Azhar Pekalongan untuk menggerakkan gerakan literasi sekolah berbasis teknologi? Oke. Silahkan. Kalau saya sih memperhatikannya ya, melihat saya perhatikan dari guru-guru, dari upaya guru-guru, saya kok melihat sudah dengan adanya proses pembelajaran yang virtual ini, kreativitas dari guru-guru juga luar biasa. Saya malah merasa kadang kudet gitu. Iya, kadang anak saya juga materinya, kok sudah sampai sejauh ini. Betul. Dengan semua kreasi mereka semuanya ya Bu ya. Dan buku paket kita aja yang dari YPI Al-Azhar memang buku digital ya, buku digital itu yang kalau saya sih melihatnya. Nah, nggak tahu nih kalau dari sekolah, dari guru-guru yang memang terjun langsung di proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah sejauh ini kami juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga ya. Karena anak-anak sekarang kan lebih anak kritis ya. Iya, anak milenial gitu kan. Sekarang mainnya gadget semua kan, pegangannya gadget semua. Jadi otomatis kami sendiri dalam mengemas materi itu pun ada yang melalui aplikasi, game gitu. Tapi memang nilainya tetap edukatif ya. Ya, edukatif itu sih. Ada satu hal lagi sebetulnya yang masih menjadi angan-angan saya, bagaimana, karena kalau kita bicara literasi digital itu juga peran dari kita semua, peran dari orang tua juga amat sangat tinggi, karena kalau sudah bicara digital gitu kan semua screeningnya agak sulit juga ya. Jadi barangkali saya berharap suatu saat nanti di tahun ini dari Jamiatul Walidin mungkin bisa menginisiasi satu webinar atau apa tentang pemahaman atau penyikapan terhadap literasi digital yang segala sesuatunya menjadi tidak ada batasnya, tidak ada screeningnya. Kan kita juga harus siap ya dari pemahaman kita sendiri orang tua, karena kan anak juga besar atau banyak berinteraksi di rumah juga, dan itu harus sinergi juga dengan sekolah. Jangan sampai nanti di sekolah seperti ini di rumah punya pemahaman lain lagi. Nanti gitu coba sih kami masukkan. Itu harapan saya ke Terima kasih untuk masukannya. Insya Allah ya akan kita sampaikan di forum jamiahnya biar bisa masuk untuk sekedar seminar atau workshop gitu ya Bu ya. Boleh. Betul. Ya. Itu sih. Ini ada penanya lagi, mau dijawab juga Bu? Boleh. Ini kayaknya banyak nih, tapi coba ya kita pilih dari Bunda Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang harapan target yang ingin dicapai oleh Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan ketika anak lulus dari sekolah. Kemudian apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua untuk saling bekerja sama? Kalau saya karena sebagai orang tua juga, bahwa apa sih yang akan dijanjikan oleh sekolah, kalau saya sih melihatnya ini aja, dari visi, misi, dan tujuan sudah ada. Kalau saya mau nagihnya itu aja sih Bu. Visi, misi, tujuan itu aja kalau saya lihat dari situnya aja. Bopi? Menambahkan. Ya, kalau target sih mungkin sama ya, karena memang itu sudah menjadi visi, misi, dan tujuan, otomatis pasti sama lah. Iya. Tapi tentunya untuk mencapai target itu juga kita nggak bisa jalan sendiri kan dari sekolah gitu. Walaupun misalnya nanti lulus dari sini mau seperti apa sih gitu, outputnya anaknya seperti apa. Tapi yang jelas kami lebih ke
pembiasaan adab itu yang sekarang itu yang perlu kita tekankan, ya karakter akhlaknya itu. Memang ini juga selain diusung oleh Dari Yayasan Al-Azhar Pesantren juga. Islam Al-Azhar Iya, ya, iya untuk betul. pendidikan adab Betul. itu, pendidikan karakter juga sekarang menjadi satu tema atau satu poin yang diangkat oleh Iya. Betul. Dinas Pendidikan Pemerintah oleh juga. pemerintah. Karena sepandai apapun gitu kan. Iya. Maksudnya dalam hal akademik ya. Tapi kalau kita belum bisa menerapkan atau anak itu belum bisa menumbuhkan atau berakhlak yang baik, adab yang baik, Iya. belum berhasil deh kira-kira. Belum bisa dikatakan Baik. berhasil gitu, belum Itu mencapai yang target. tidak bisa ditulis dengan angka Iya betul, Bun. 6, 7, 8 Ada Iya. range-nya ya. Bahkan sampai 10 Iya, pun iya. sekalipun ya. Iya. Oke, baik, sudah ada 3 penyanyi tadi ya, Bunda sekalian, dan itu pasti yang akan mendapatkan hadiah. apa nih hadiahnya? Saya mau juga. Pokoknya hadiahnya sangat menarik dan sangat spesial, dan ini sangat ibu-ibu sekali ya. Oh iya. Dan kebetulan yang tanya juga ibu-ibu semua ini. Dan cocok di ini ya, cocok di era pandemi ya. Era pandemi, cukup dari rumah gitu. Langsung klik Dan datang ke rumah. Apa itu? Ya, tunggulah. Oke. Oke, tunggu tanggal 14 nanti ya pengumumannya ya. tunggu tanggal 14. Ya. Ada ada pertanyaan lagi, Bu. Gimana ini? Ada pertanyaan lagi. Kamu berarti kali ini tidak mendapat di luar. karena dari Mr. Fikri nanti. menyiapkan 3 ya. Oke, ini tentang SRA nih, Bu. Ini wajib dijawab nih kayaknya deh. Iya. Karena kita kan akan deklarasi nih. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum dari Bunda Fidah Dinka. Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan untuk mewujudkan sekolah ramah anak, dan apakah sudah ada pendeklarasian acara resmi? Terima kasih. Ini boleh saya jawab, Bu? Karena saya di sini sebagai ketua gugus tugas Sekolah Ramah Anak Sekolah Islam Al-Azhar Lebih tepat Pekalongan. ya. Jadi terkait persiapan, kami sudah beberapa mengisi terkait item mulai dari kurikulum yang ramah anak, sarana prasarana, kemudian bagaimana peran jamiah, peran pemangku kepentingan, dan juga dari bidang usaha, dan ternyata sudah banyak Mitra ya. mitra yang sudah Bermitra. kita lakukan, Oke. bahkan sudah ada inovasi-inovasi seperti adanya Canting ini. Iya. Ini adalah talk show tentang pendidikan, psikologi, dan parenting, dan Apapun itu. ya, dan saya rasa ini baru di Pekalongan baru pertama Betul. kali ada ini Iya, betul, di tingkat sekolahan ya. Iya. Iya. Kemudian juga ada podcast Sherlova dari kita. Iya. Jadi ajang untuk memfasilitasi anak untuk berani berbicara, Berani berekspresi. tampil. Dan itu juga baru pertama kali mungkin di Ekskarisi dan Pekalongan nih, Bu. Kemudian juga ada inovasi lain yaitu ULPBK, Unit Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling, dan lagi-lagi mungkin ini baru pertama kali di tingkat sekolah dasar yang ada unit layanan Unit, psikologinya. Dan nanti deklarasi akan dilakukan pada tanggal 14 sebagai puncak 2 tahun Milad Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Nanti bisa ditonton live di YouTube SMB Media Official. Jangan lupa like dan subscribe tentunya. Biar tidak tertinggal. Oke. Jadi sebetulnya poin dari sekolah ramah anak itu apa aja nih? Saya mau bertanya ke ketua Gugus gugusnya tugasnya. dong ya. Iya. Ketua, apa sih poin-poinnya selain kurikulumnya harus ramah ke anak, kemudian juga mungkin ini ya harus ada kemitraan atau sinergitas ya Betul. di seluruh lingkungan sivitas akademika. Menindaklanjuti dari apa namanya HAM ya, hak asasi manusia, yang dimana menghargai pendapat dan hak anak, yang itu yang harus difasilitasi Iya. oleh sekolah. Anak berpendapat, kita terima masukannya, anak diberikan kesempatan untuk berpendapat tentang apa di sekolah ini seperti apa yang perlu dilakukan. Iya. Kemudian tentang regulasi apabila ada kekerasan terhadap anak, Penanganannya itu penanganannya bagaimana? seperti apa, kita seperti Bullying ya. iya, termasuk stop bullying, stop kekerasan ya, bahkan mungkin stop narkoba juga, karena Iya. itu menjadi tantangan secara global bahkan Betul. sampai ke dunia anak-anak. Iya. Salah satunya itu sih. Mungkin itu ya, karena waktu yang kita Betul. sangat terbatas. Tapi yang pasti saya tuh paling sedih dulu sebelum sebelum termunculnya Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan, saya paling sedih kalau lihat sampai sekarang pun ada di sekitar saya anak
menangis kalau mau ke sekolah karena udah takut duluan dengan gurunya, Iya. dengan PR-nya, dengan satu lagi pelajaran matematika katanya serem banget itu. Itu yang mudah-mudahan itu juga termasuk salah satu Iya. poin di SRA ya. Iya. Closing statement dari Bu Tanti. Closing statement dari saya, apapun kembali lagi seperti yang tadi saya sebenarnya mengutip dari Bu Opi juga yang disampaikan bahwa segala sesuatunya kita lakukan adalah kita niatkan untuk ibadah, kemudian kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta untuk mendapatkan hasil yang sepenuh hati juga dan sepenuh cinta juga. Iya betul. Itu saja. Dari Bunda Salvina. Kalau dari saya diharapkan ada sinergitas antara sekolah dan orang tua. Bagaimanapun juga kalau sekolah sudah membentuk bagaimana, tetapi di rumah tidak ada rangsangan yang sama, maka tidak akan terbentuk manusia-manusia anak-anak kita yang berkualitas. Jadi ada sinergitas di antara keduanya untuk membentuk anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang sukses nantinya ya Bu. Insya Allah, amin. Dari Bu Opi. Dari saya mungkin lebih ke teman-teman pendidik. Ya. Jadilah pendidik sejati. Jadi lakukanlah itu dengan hati, dengan ikhlas, niatkan ibadah, insya Allah berkah semuanya. Dan anak-anak kita ilmunya juga berkah, bermanfaat. Sangat luar biasa. Dunia Oke. akhirat, iya. Terima kasih ya kepada bunda-bunda sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya, dan dari saya selaku host mengucapkan banyak maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di cantik episode berikutnya. See you next time.